Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai geometri analitik, khususnya materi tentang kurva dan permukaan. Kita lihat dulu yang pertama tentang kurva. Kurva secara sederhana adalah sebuah objek geometri yang digambarkan sebagai kawat tipis yang melengkung. Kita lihat ilustrasinya. Ini kita punya sebuah kurva, kita sebut sebagai kurva C. Nah, kurva ini nanti bisa kita pandang dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kurva ini juga dapat dipandang juga sebagai lintasan dari sebuah titik yang bergerak dari suatu posisi ke posisi lain dengan aturan tertentu tentu saja. Dan pergerakan ini ternyata bergantung kepada sebuah parameter T yang biasa dianggap sebagai waktu. Selanjutnya kita lihat tentang representasi kurva. Kita lihat dulu di ruang R3. Misalkan kita punya kurva C seperti ini. Nah, kurva C dapat direpresentasi dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah persamaan parametrik. Ini yang biasa digunakan. Ya, persamaan parametrik kurva C biasa ditulis dalam bentuk X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, dengan F, G, dan H adalah fungsi dalam T. Yang kedua, persamaan eksplisit. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan si X dan Z sama dengan si X. Kemudian yang ketiga adalah persamaan implisit. Biasa ditulis dalam bentuk F, X, Y, Z sama dengan 0 dan G, X, Y, Z sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat di R2. Ya, kalau kita punya bidang R2 seperti ini, kita gambar kurva C-nya, maka biasa direpresentasikan dalam bentuk yang pertama persamaan parametrik. Jadi kita punya C biasa ditulis dalam bentuk X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Kemudian persamaan eksplisit, Y sama dengan Vx. Kemudian yang terakhir adalah persamaan implisit dalam bentuk Fx Y sama dengan 0. Dan kurva sendiri adalah sebuah objek geometris berdimensi 1. Selanjutnya kita lihat tentang permukaan. Permukaan secara sederhana adalah sebuah objek geometri yang dapat digambarkan sebagai selembar kertas yang melengkung, yang memungkinkan dapat tidak terbatas. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ini gambar permukaan di ruang R3. Atau permukaan ini dapat dipandang sebagai sebuah lintasan dari pergerakan sebuah kurva. Kemudian permukaan mempunyai representasi dalam berbagai macam bentuk, sama seperti kurva tadi. Yang pertama persamaan parametrik, X sama dengan Fts, kemudian Y sama dengan Gts, Z sama dengan Hts, di mana F, G, dan H adalah fungsi dalam parameter T dan S. Kemudian dimungkinkan juga permukaan ini punya persamaan eksplisit dalam bentuk Z sama dengan si XY, dan dimungkinkan juga dia akan punya persamaan implisit dalam bentuk F, X, Y, Z sama dengan 0. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa kurva adalah sebuah objek geometri dengan satu parameter. Kemudian kalau kurva itu bergerak gitu ya, maka akan membentuk sebuah objek, yaitu permukaan.
Nah, permukaan ini karena tadi adalah kurva yang bergerak, maka dia menjadi sebuah objek geometri dengan dua parameter. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya kurva C seperti ini, kemudian kurvanya bergerak, maka akan menghasilkan sebuah permukaan. Sekarang kita lihat sebuah catatan. Tadi di awal kita belajar tentang kurva. Kurva itu dimungkinkan mempunyai persamaan implisit f(x,y,z) sama dengan 0 dan g(x,y,z) sama dengan 0. Dua bentuk ini, f(x,y,z) dan g(x,y,z) itu adalah bentuk dari persamaan implisit permukaan. Nah, di sini berarti ada dua buah permukaan, sehingga kurva adalah hasil perpotongan antara dua buah permukaan yang diberikan. Kita lihat contohnya. Misalkan kita mau lihat objek geometris lingkaran yang berpusat di titik asal 0,0 dan berjari-jari 2. Ini kalau kita gambar, hasil gambarnya adalah ini lingkaran. Nah, lingkaran ini punya persamaan parametrik dalam bentuk Z sama dengan atau X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, dengan T-nya bergerak dari 0 sampai dengan 2P. Nah, lingkaran juga mempunyai persamaan implisit ya dalam bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, karena dia berjari-jari 2 gitu ya. Kita akan dapat bentuk ini. Nah, persamaan implisit ini bisa kita tulis atau kita pandang dia adalah perpotongan antara dua buah permukaan. Permukaan yang pertama adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan Z sama dengan 2. Yang pertama adalah sebuah kerucut ya, ini adalah permukaan kerucut. Dan yang kedua adalah sebuah permukaan bidang. Kalau kita lihat ini ilustrasinya, kita punya permukaan kerucut ya, kemudian kita punya permukaan bidang. Ini kalau berpotongan di bidang Z sama dengan 2, kita akan dapat sebuah lingkaran ya dalam bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Demikian materi kali ini, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.